Pemirsa, jelang perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, sejumlah persiapan dimatangkan, termasuk juga dengan Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung dan berkantor di IKN. Sejak kemarin, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo telah berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sejumlah agenda akan dilakukan Presiden Joko Widodo di sana. Setibanya di Bandara Balikpapan, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan motor untuk meresmikan jembatan Pulau Balang. Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beberapa pejabat lainnya, serta beberapa influencer yang juga diajak untuk melihat infrastruktur di IKN. Mereka adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Atta Halilintar, Irwan Syah, Ananda Omes beserta istrinya Dian Ayu Lestari, Gading Martin, dan YouTuber Willy Salim. Bunyi sirene menjadi tanda telah diresmikannya jembatan Pulau Balang yang menjadi penghubung kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. 17 Agustus selesai itu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Malam harinya, Presiden bermalam di Istana Negara di IKN. Jokowi menyebut infrastruktur penunjang seperti listrik dan air telah tersedia, termasuk beberapa furnitur yang telah terpasang. Namun, untuk rapat kabinet, Presiden menyebut belum bisa dilakukan lantaran banyak menteri berada di Paris, Prancis. Ya, bermalamnya di istana. Besok ratas, Pak. Gimana? Atas, besok ratas. Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. Ya. Soal investasi, Pak. Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan, Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti ada di. Selain menyiapkan rencana berkantor di IKN, persiapan perayaan HUT RI ke-79 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 pun terus dimatangkan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk berkantor pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada bulan Juli ini. Untuk informasi terkini kita akan bergabung bersama rekan Zevanya Sara langsung dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat pagi Zevanya, untuk hari ini apa saja agenda Presiden Joko Widodo dan apakah sudah akan mulai rapat atau berkoordinasi bersama menteri-menteri di sana? Ya, selamat pagi Marcel dan juga pemirsa, benar sekali hari ini merupakan hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Tadi dalam keterangan persnya Presiden Joko Widodo ini menyampaikan ia akan mengadakan rapat begitu bersama dengan Menteri PUPR yang juga merupakan Kepala Otorita IKN yaitu Basuki Hadimulyono, lalu juga bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga dengan Wamen ATR ataupun juga Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni. Tadi kami pantau sekitar 15 menit yang lalu para rombongan menteri ini sudah tiba di kantor Presiden yang ada di IKN untuk mengadakan rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu juga Marcel, Presiden Joko Widodo juga semalam bersama Ibu Iriana Joko Widodo ini beristirahat begitu di Istana Kepresidenan yang ada di Ibu Kota
Nusantara. Tadi juga dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ia harus menyampaikan apa adanya bahwa ini pertama kalinya ia menginap di kantor Istana Kepresidenan dan merasa kurang begitu nyaman. Namun ia menyampaikan bahwa semuanya ini masih dalam progres, masih dalam perkembangan begitu. Dan untuk lebih lengkapnya, Marcel dan juga pemirsa, kita ikuti keterangan lengkapnya Presiden Joko Widodo berikut ini. Pak, apakah terdekat sudah ada agendanya Pak untuk ratas? Atau hari ini Ratas terdekat. Hari ini saya rapat mungkin dengan OIKN, dengan gubernur dan bupati di sekitar IKN, saya undang pemanasan. Atau progres IKN itu? Berarti udah siap ya Pak, 17 Agustus Pak? Gimana? Udah siap persiapan 17 Agustus Pak upacara? Ya kalau 17 Agustus nggak ada masalah. Ini nggak bersih-bersih, tapi memang masih pekerjaan besar, meskipun bersih-bersih, meskipun finishing akhir, tapi masih pekerjaan besarnya masih. Iya, Marcel, selain mengadakan rapat dengan sejumlah menteri terkait, nantinya juga Presiden Joko Widodo akan menerima audiensi dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan memang untuk kegiatan Presiden pada hari ini, sebagaimana seperti biasanya ia berkantor di Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta. Selain itu juga ini senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dirinya ini akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara mulai Agustus. Berdasarkan juga keterangan dari Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, ini juga sempat menyebutkan bahwa usai dari kunjungan kerjanya selama 3 hari ini, mulai dari kemarin hingga esok, nantinya Presiden rencananya akan kembali lagi begitu berkantor di Ibu Kota Nusantara. Untuk sementara, Marcel, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sara melaporkan langsung terkait dengan perkembangan IKN sejauh ini langsung dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjalani hari pertamanya berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara mulai hari ini. Presiden Jokowi disebut akan melakukan pekerjaan selayaknya ketika berada di Istana Negara Jakarta. Lantas seperti apa agenda Presiden Jokowi dan persiapan IKN untuk menyambut HUT Republik Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber. Ada Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Selamat pagi Pak Yusuf. Apa kabar? Salam dari IKN. Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari IKN. Dan selanjutnya ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Yayat. Selamat pagi Mbak Marcel, salam dari Jakarta. Baik, ini dari 2 wilayah yang akan peralihan ya dari Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Oke, saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf yang memantau langsung persiapan di IKN, saya mau fokus dulu ke persiapan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Bagaimana sejauh ini kesiapan untuk 17 Agustus nanti? Baik, terima kasih. Pertama, tentu saja dalam kesempatan ini juga kami ingin melihat secara langsung persiapan, finishing, dan penyempurnaan agar pagelaran upacara dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi dapat berjalan dengan baik dan hikmat serta memberikan pesan yang memang bahwa Ibu Kota Nusantara ini begitu baik dan bagus untuk diselenggarakan upacara detik-detik proklamasi. Ketika nanti akan upacara detik-detik proklamasi, ya Pak, ini kan pasti sudah ada alurnya ya begitu. Nah, apakah alur untuk di IKN nanti akan sama dengan seperti di Jakarta, mengingat mungkin ada kerumitan-kerumitan tersendiri yang akan berbeda kalau diselenggarakan di Jakarta dan IKN? Ya, tentu kami juga terus-menerus melakukan persiapan termasuk geladi bersih tentang ketibaan atau pergerakan tamu undangan kami mulai dari Balikpapan termasuk juga masyarakat sekitar. Tentu pergerakannya kita akan atur agar rapi, tertib dan juga dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan. Sampai saat ini kami bekerja sama dengan teman-teman di wilayah
termasuk dengan Setmilpres dan Paspampres, Forkompinda, bahu-membahu melakukan gladi rangkaian agar memberikan rasa nyaman kepada para peserta atau undangan yang akan hadir di Istana Negara pada saat memperingati detik-detik proklamasi. Baik, nah sebelum saya beralih ke Pak Yayat, satu lagi ke Pak Yusuf. Untuk hari ini Presiden mulai berkantor hari pertama ya Pak di IKN. Apa saja agenda Presiden? Baik, terima kasih. Tentu saja Alhamdulillah bulan Juli ini kita Bapak Presiden dapat bermalam, kemudian juga berkantor sebagaimana harapan beliau untuk bulan Juli bermalam dan berkantor di Istana Presiden atau di kantor Presiden. Hari ini seperti kegiatan-kegiatan Bapak Presiden ketika berkantor di Istana Merdeka Jakarta, sama hari ini juga beliau akan menerima jajaran OIKN rapat bersama untuk membahas updating, kemudian juga beliau akan memberikan direktif kepada jajaran OIKN agar dapat terus termasuk memberikan semangat untuk membangun ibu kota baru ini. Kemudian juga pada kesempatan itu berikutnya beliau akan menerima jajaran Forkompinda untuk dapat mengupdate laporan-laporan terkini, kemudian juga memberikan direktif kepada jajaran Forkompinda untuk kelanjutan ke depan bagaimana tentang ibu kota baru ini. Tak perlu juga kami sampaikan bahwa pembangunan ibu kota baru ini memang perlu waktu sebagaimana negara-negara lain yang akan yang telah membangun ibu kotanya tidak dengan cepat, tentu berkesinambungan, berkelanjutan dan membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Tapi kita optimis dengan situasi dan melihat kondisi di lapangan saat ini, progresnya begitu sangat maju dan menjanjikan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau dari sejumlah pemberitaan dan juga laporan dari tim kami bahwa pembangunan IKN ini sudah 90%. Kemudian Presiden Joko Widodo juga berkantor selama 3 hari di sana. Apakah ini semua menandakan bahwa pemerintah betul-betul serius untuk mewujudkan ibu kota baru? Sebetulnya membangun kota itu tidak dalam waktu singkat ya, tidak dalam butuh waktu 1 tahun kemudian jadi. Kita sesuai dengan plan kan kota ini diharapkan bisa maksimal tahun 2045 IKN akan hidup berkembang sebagai pusat pemerintah dengan fungsi kota yang sudah semakin sempurna. Ibaratnya hari ini dengan berkantornya Presiden Jokowi di IKN itu kan menunjukkan seperti orang menempati rumah baru. Rumah baru dibangun sendiri, bukan rumah baru yang ibaratnya fasilitasnya sudah lengkap. Nah, yang menarik pertama, ada yang perlu kita apresiasi pertama kepada tim Kementerian Pekerjaan Umum atau siapapun yang terlibat dalam pembangunan fisiknya terlebih dahulu. Terlepas dari segala kekurangan dan masalahnya, tetapi harapan bahwa apa yang bisa dilakukan menjelang tanggal 17 bisa dilakukan. Nah, yang menjadi catatan adalah apa yang harus dilakukan untuk menyikapi kondisi ke depannya. Ketika Presiden memulai untuk menginap dan bertempat tinggal IKN, ini kan titik awal bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita sempurnakan terkait dengan IKN itu. Nah, pertanyaannya sejauh mana optimisme kita bahwa apa yang sudah direncanakan keberlanjutan ini terus-menerus atau bagaimana? Trennya makin tinggi atau menurun? Itulah yang harus dilihat. Yang kedua, yang perlu hal yang menarik yang kita kasih adalah mungkin ada aura baru lah bagi teman-teman yang ada di Kalimantan Timur atau wilayah di sekitar IKN. Suasana ibu kotanya sudah terasa buat mereka bahwa inilah sebetulnya representasi dari kebinekaan Indonesia diwujudkan dengan adanya satu pusat pemerintahan yang selama ini sentriknya ada di Pulau Jawa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana nanti kalau Presiden berdialog hari ini dengan unsur-unsur puspida yang ada di daerah, itu nuansa begitu dekatnya misalnya pimpinan negara dengan masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa atau di luar Jakarta sentris. Nah, yang menjadi PR juga selanjutnya adalah apa PR yang terkait dengan masalah-masalah untuk menyempurnakan pembangunan di kawasan pusat pemerintahan ini. Misalnya nanti terkait dengan dukungan
berhubungan dengan fasilitas air, jalan, pengelolaan persampahan, drainase, ataupun aspek untuk penghijauannya. Jadi pada tahap awal ini, ibaratnya Presiden melakukan cek sound, ngecek sebagai sejauh mana sebetulnya suara-suara kekurangan itu yang ada di lapangan dan apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini harapan sesuatu yang besar. Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana harapan besar ini kita jalani, kita hadapi dengan realitas yang ada. Bisa cepat, bisa lambat, ada unsur dinamika. Itu yang perlu kita sementara ini harus kita sikapi. Bisa tidak kita menerima kekurangan-kekurangan itu. Kalau ada kekurangan, apa yang harus ditambahkan? Kalau ada yang tidak sempurna, bagaimana menyempurnakan? Karena yang menarik dari pembangunan IKN ini, yang menurut saya yang dengan segala kekurangan dan segalanya, adalah kontribusi sumber daya manusia Indonesia yang mampu membangun sesuatu dengan waktu yang katakanlah relatif tidak terlalu panjang, sangat pendek, tapi mampu mewujudkan wujud fisik sebagai ekspektasi bahwa kota ini akan berkelanjutan. Nah, terlepas dari semua persoalannya, di sini dan sebetulnya bisa dikatakan IKN itu adalah laboratorium bagi pembangunan kota, pembangunan kehidupan manusia, pembangunan ekonomi. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, hikmahnya itu yang kita ambil bagaimana kita menyikapi IKN ini untuk ke depannya. Baik. Ini ada sejumlah catatan yang menarik untuk ditindaklanjuti ya, bahwa kunjungan atau berkantornya Presiden Joko Widodo di IKN ini baru sekedar cek sound, tadi kata Pak Yayat ya, baru sekedar titik awal. Kira-kira apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan IKN. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami Pak Yusuf, Pak Yayat, dan pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas terkait dengan persiapan Ibu Kota Nusantara di mana Presiden Joko Widodo sedang berada di sana. Saya langsung ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, dari kegiatan hari pertama kemarin ya Pak Jokowi ini motoran menjajal jalan tol IKN, kemudian juga jembatan Pulau Balang yang juga baru diresmikan. Bagaimana reviewnya Pak? Karena ini kan infrastruktur jalan yang tentunya sangat penting untuk sebuah ibu kota. Review dari Presiden seperti apa? Ya, beliau pertama sangat antusias dengan hampir selesainya pembangunan jalan tol, termasuk bahkan telah selesainya dan diresmikan jembatan Pulau Balang yang memang merupakan akses utama menuju ke ibu kota Nusantara. Beliau juga bersama para influencer untuk merasakan langsung dengan menggunakan sepeda motor bagaimana bagusnya jalan tol tersebut, pemandangan yang begitu sangat indah dan menarik, merasakan langsung dengan menggunakan sepeda motor bersama para investor. Tentu ini ingin memberikan pengalaman dan memberikan rasa optimis yang besar bahwa akses jalan tol IKN ini akan segera selesai dan sangat mempercepat jalur dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ini sangat benar-benar sangat memotong dari jalur agar menjadi lebih cepat. Berapa lama Pak waktu yang kemudian terpotong bisa dipersingkat jadi berapa jam Pak akses ke IKN? Ini target kita kurang lebih hampir 1 jam ya dari Balikpapan ke IKN dengan akses tol baru. Mungkin harapan kita bisa di sekitar 50 menit begitu sehingga roda pergerakan dari Balikpapan ke IKN itu dapat sampai dengan secepat-cepatnya melalui akses tol IKN ini. Ini jembatan Pulau Balang yang memang 100% sudah selesai, merupakan salah satu jembatan penghubung di antara akses tol IKN tersebut. Baik, nah ini kan salah satu infrastruktur fisik yang juga memang terlihat jelas ya bahwa sudah terbangun dan juga efektif untuk bisa mempersingkat waktu tempuh ke sana. Dan Pak Yayat, kalau berbicara soal adanya akses jalan ini sudah tersambung, apakah ini bisa semakin meningkatkan minat masyarakat hingga investor juga untuk ke IKN? Nah, yang menarik kalau kita membangun kota ini, IKN ini ada kota utamanya. Kota utamanya itu apa? Balikpapan. Jadi sebetulnya eksistensi IKN itu akan bersanding berat dengan Balikpapan sebagai hub utama.
Karena bagaimanapun ibaratnya IKN yang baru lahir itu sangat di-backup oleh fasilitas pelayanan yang ada di Balikpapan. Jadi dengan adanya jalan tol yang mendekatkan antara IKN dengan Balikpapan dengan durasi waktu kurang dari 1 jam, ini akan membangun sinergi satu kota utama dengan kota IKN yang baru tumbuh kembang. Nah, tapi yang menjadi permasalahan jangan sampai nanti IKN-nya nggak berkembang malah Balikpapannya yang padat. Jadi otomatis di sini akan dikembangkan dengan 3 kota utama, Samarinda, Balikpapan, dengan IKN. Otomatis sinergi 3 kota utama inilah akan menjadi magnet pertumbuhan baru di kawasan IKN dan sekitarnya. Nah, yang lain yang juga perlu dicatat, ini perlu ditata aspek mobilitas ya, kemudahan perjalanan antara IKN dengan Balikpapan, apalagi nanti ada bandara baru yang VVIP yang khusus untuk dibangun ke IKN yang waktu durasinya lebih cepat. Nah, ini artinya apa? Kemudahan aksesibilitas keluar dari IKN dengan adanya bandara baru, ibaratnya dengan keterbatasan bandara nanti internasional yang ada di Balikpapan dengan semakin banyaknya durasi penerbangan ke wilayah IKN, itu otomatis akan memudahkan hubungan link antara IKN dengan kota-kota yang ada di luar Kalimantan Timur. Nah, yang perlu juga kita perhatikan di sini adalah bukan sekedar adanya fasilitas jalan, tapi juga keterhubungan ekonomi. Diharapkan dengan adanya perkembangan jaringan jalan yang bagus, itu orang yakin dan percaya bahwa di IKN itu tidak sulit, tidak macet, tidak panjang dari durasi waktu. Nah, disinilah yang harus dipercayakan bagaimana ekosistem pelayanan kota ini mampu memberikan garansi yang terbaik. Jadi jangan mengulang kasus-kasus seperti di kota-kota lain, seperti di Jakarta atau kota-kota lain. Bagaimana ekosistem IKN ini mampu memberikan satu jaminan kota ini akan tumbuh kembang sebagaimana apa yang direncanakan sejak awal. Nah, untuk inilah pemerintah daerahnya, khususnya wali kota Balikpapan dan para bupati yang ada di sekitar IKN itu harus bersinergi dalam konteks aglomerasi kawasan pengembangan IKN dan kawasan sekitarnya. Jangan sampai nanti kalau IKN-nya berkembang maju, sementara wilayah tetangganya kurang siap untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau misalnya hari ini dilakukan rapat koordinasi dengan Bapak Presiden, saya harapkan para unsur muspida daerah pun berani untuk mengungkapkan pendapat bagaimana membangun sinergi antara IKN dengan kota-kota sekitarnya sehingga persoalan sosial, persoalan masyarakat atau persoalan ekonomi lainnya bisa dibicarakan dan diharapkan nanti pihak otorita mampu mensinergikan perencanaan pembangunannya secara bersama-sama. Baik. Nah, ini poin yang cukup menarik ya Pak Yayat, bahwa di hari ini juga ada agenda rapat bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Pak Yusuf, bagaimana menjawab isu ini Pak, strategi untuk mensinergikan IKN dengan kota-kota di sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapan, tapi tetap memastikan IKN-nya juga terbangun, IKN-nya juga padat, bukan hanya yang di sekelilingnya. Apa yang kira-kira akan disampaikan Presiden nanti kepada Pemprov Kaltim? Betul sekali, oleh karena itu Bapak Presiden ingin mendengar secara langsung dari pemerintah kota, provinsi, dan kabupaten agar ke depan ibu kota Nusantara atau ibu kota baru ini dengan daerah-daerah sekitarnya agar maju bersama, kemudian juga memberikan konektivitas yang lancar begitu, sehingga pembangunan ke depan akan merata mulai dari ibu kota Nusantara dan daerah-daerah penyangga lainnya seperti Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Penajam, dan sebagainya. Tujuannya supaya tumbuh berkembang bersama dan dapat memberikan manfaat yang begitu luas dan besar kepada daerah-daerah penyangga di sekitar ibu kota negara atau ibu kota Nusantara. Itu mungkin itu salah satu yang akan dibahas oleh Bapak Presiden bersama Forkopimda. Baik. Nah, Pak Yusuf, selama Pak Jokowi berada di IKN, atau ini kan bukan pertama kali juga ya Pak Jokowi berada di sana, kira-kira bagaimana respon masyarakat lokal terutama ya? Apakah masih ada kemudian sejumlah kritik atau mungkin perlawanan begitu dari masyarakat sekitar terkait dengan pembangunan IKN? Bisa diceritakan respon masyarakat, Pak? Nah, sepanjang perjalanan kami kemarin, masyarakat begitu antusias menyambut
Bapak Presiden ketika tiba di IKN maupun di sepanjang perjalanan dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Hal ini tentu saja sambutan yang baik dari yang diberikan oleh mereka sehingga benar-benar ibu kota Nusantara ini dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk secara kenegaraan begitu, tapi masyarakat lokal juga nantinya akan mendapatkan manfaat yang luas atas adanya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini. Tentu harapan kita bersama kontribusi baik masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sama-sama menjemput masa depan di ibu kota Nusantara. Baik, terakhir saya ke Pak Yayat, ini terkait dengan kontribusi SDM juga yang tadi sempat Anda singgung sebagai modal IKN juga untuk bisa berkelanjutan ke depannya. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selain infrastruktur fisik terkait dengan SDM ini yang perlu dikembangkan lagi untuk pembangunan IKN? Yang pertama, membangun kota itu sebetulnya membangun manusianya. Jadi ini kan yang menarik adalah bagaimana nanti menyikapi terjadinya gap kapasitas sumber daya manusia ketika nanti misalnya di wilayah IKN akan begitu banyak urbanisasi atau migrasi baru masuk, pendatang masuk, kemudian masyarakat lokal itu disikapi. Jadi memang perlu ada kebijakan afirmasi khususnya pada penguatan sumber daya lokal yang ada di sekitar IKN. Jadi jangan sampai ada terjadi gap. Kita ketahui rata-rata lulusan pendidikannya masih terbatas. Sementara nanti ketika IKN itu dibangun sebagai kota modern, maju dengan teknologi yang tinggi, ini pasti akan menghasilkan kantong-kantong pertumbuhan atau kantong-kantong masyarakat yang termarginalkan karena tidak bisa bersinergi ke dalamnya. Jadi perlu ada semacam ruang transisi yang harus dikembangkan dalam konsep pengembangan IKN dengan sekitarnya. Contohnya misalnya, bagaimana menjadikan pasar Sepaku atau kawasan kecamatan Sepaku yang merupakan sekarang menjadi pasar lokalnya, itu menjadi ruang transisi bagi masyarakat lokal maupun siapapun yang akan ke IKN untuk mengalami satu proses bagaimana menyikapi untuk tinggal di IKN dengan ekosistem yang baru. Nah, di sini perlu ada satu kebijakan yang menurut saya tidak hanya pada aspek pembangunan fisik dan ekonomi, tapi pada pendidikan masyarakat. Itu yang penting. Saya kira nanti membangun kota adalah membangun manusia, membangun IKN adalah membangun asas kemanfaatan dan keadilan buat semua. Demikian. Baik, kita nantikan ya langkah-langkah berikutnya dari pemerintah seperti apa terkait dengan pembangunan IKN dan juga melihat bagaimana nanti akan ada upacara perdana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Terima kasih Pak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota telah bergabung bersama kami memberikan insight terkait IKN ke depannya. Terima kasih Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.